Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di utara, begitu pertarungan antara pasukan manusia dan pasukan zombie dimulai, kilauan api yang menyilaukan bertiup kemana-mana, keluar ke segala arah. Pasukan prajurit zombie yang tak ada habisnya itu seperti tsunami yang menderu bertepuk tangan di pantai, dengan panik melancarkan serangan ke garis pertahanan yang dibangun dengan kurang ajar oleh pasukan manusia. Bola api hijau yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh menara tulang pucat itu merajalela melintasi kelompok prajurit manusia. Seiring dengan ratapan keras dan lolongan yang dikeluarkan oleh prajurit manusia elit yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Lubang-lubang besar terbakar dari tanah satu demi satu. Api hijau dan jahat itu mengandung racun yang kuat. Setelah api jatuh ke tanah dan padam, racun yang terkandung di dalamnya meresap ke rawa dan pembuluh darah air di area Teluk Naga Jahat, mewarnai semua pembuluh darah air di daerah ini menjadi warna hijau samar. Dimanapun air hijau samar itu mencapai, semua makhluk air langsung mati. Rawa dan pembuluh darah air yang sangat beracun juga menyebabkan efek yang sangat besar pada pertahanan tentara manusia. Prajurit zombie mampu menginjak air beracun, bergerak dan meluncurkan serangan dengan bebas seolah-olah air beracun itu bahkan tidak ada. Tetapi ketika prajurit manusia merendam kaki mereka di dalam air beracun, racun akan mengebor ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori mereka. Aliran kekuatan yang mengalir di dalam tubuh para prajurit manusia itu akan melemah tanpa henti, akibatnya, kekuatan mereka akan menurun secara bertahap, tubuh mereka akan segera menjadi lemah, dan kemampuan penyembuhan diri mereka akan surut semakin jauh. Karena daerah air beracun ini, efektivitas pertempuran tentara manusia telah melemah setidaknya 30%. Sementara pasukan manusia melemah, serangan yang diluncurkan oleh pasukan zombie tampaknya semakin kuat. Garis pertahanan pasukan manusia segera menjadi longgar, situasi berbahaya meletus di beberapa tempat. Sekelompok besar prajurit zombie memecahkan blokade, seperti sungai yang telah pecah, merajalela dan mengaum. Prajurit zombie itu melewati garis pertahanan pasukan manusia dan mengepung pasukan manusia dari belakang, meluncurkan serangan konvergen ke pasukan manusia. Jihao melayang di udara, menyaksikan prajurit manusia jatuh satu demi satu di medan perang. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan pribadinya terlalu lemah, dan di medan perang yang begitu luas yang membentang lebih dari 10.000 mil, satu prajurit lagi seperti dia tidak bisa mengubah apapun. Dia tidak berani menarik formasi pedang karena jumlah aura pembunuh kuat yang telah dikunci padanya telah meningkat lagi. Sekarang, setidaknya 10 makhluk kuat di luar tingkat Magus King di pihak musuh telah menatapnya dengan tamak. Selama dia berani melakukan sesuatu seperti menarik formasi pedang, makhluk kuat itu pasti akan bergerak dan membunuhnya. Jihao, apakah kita kalah dalam pertempuran? Man-Man menginjak awan berapi-api dan terbang juga, bertanya pada Jihao dengan sedikit bingung. Sepasang mata Man yang besar dan berkilau dipenuhi dengan kegugupan dan kepanikan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang berperang atau mengelola pasukan, Ying Yunpeng telah mengkhianati sementara pasukan non-manusia terus-menerus melonjak keluar dari titik strategis di bagian belakang garis pertahanan tentara manusia, yang jelas tidak benar. Belum. Jihao mengulurkan tangannya, dengan lembut menepuk kepala Man-Man, dan berkata dengan nada yang dalam dan serius, "Sekarang, kita harus mengandalkan Paman Wenming, lihat solusi seperti apa yang bisa dia temukan. Jika dia tidak punya solusi, itu masih akan baik-baik saja. Mereka ingin menghancurkan kota Puban, maka itu tidak akan semudah itu." Raungan mengamuk berlama-lama di udara. Wu Ziki mencengkeram tongkat es hitam tebal itu dan telah bertarung secara drastis melawan puluhan zombie bersayap berkulit keemasan gelap. Tongkat es hitam besar yang dipegang di tangan Wu Ziki mengiris udara, setiap pesta yang diluncurkan dengannya bisa menghancurkan zombie. Namun, setiap kali dia menghancurkan dan membunuh zombie, 3 hingga 5 zombie lagi akan terbang dari kelompok prajurit zombie di bawah, bergabung dengan pengepungan. Cakar tajam prajurit zombie mencapai arah Wu Ziki dari segala arah, dengan gila-gilaan merobek dan mengiris tubuhnya.
Armor hitam yang dikenakan oleh Wu Ziki itu mengeluarkan desis melengking dan kilauan api yang menyilaukan di cakar zombie itu. Berkali-kali, cakar zombie itu bahkan menggaruk wajahnya. Wu Ziki sangat marah. Dia menggeram panjang dan bergema dan tiba-tiba, puluhan kolom air yang murni gelap meraung keluar dari sekitar tubuhnya, secara bersamaan menusuk dada puluhan prajurit zombie. Dia kemudian mengangkat tongkat es hitamnya yang panjang dan tebal, meraung ke arah langit dengan bangga. Selanjutnya, bola api hijau yang ditembakkan oleh ribuan menara tulang pucat bergabung menjadi satu dan dengan keras menabrak tubuhnya, membakarnya dalam api hijau raksasa, membuatnya terbang untuk jarak yang agak jauh. Aliran air hitam melingkar di sekitar tubuh Wu Ziki tetapi api hijau itu terus menyala dengan mengamuk di dalam aliran air hitam itu. Wajah Wu Ziki berputar. Dia menunjukkan wajahnya sambil berdiri di dalam api hijau dan mengutuk dengan marah. Tubuhnya sangat keras, dan api hutan hijau ini, yang bisa membakar penyihir senior biasa menjadi abu dalam rentang waktu sekitar 10 napas, hanya berhasil membakar bulunya tanpa membahayakan kulit dan dagingnya. Kalian idiot berdarah yang tidak tahu apa-apa selain bermain dengan mayat, keluar dan bertarung dengan tuanmu Wu Ziki. Wu Ziki berteriak dengan suara bergema dan kasar. Suaranya dipenuhi dengan bahasa kotor, dan dia bahkan mengutuk generasi nenek moyang Nethermoon satu demi satu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Satu-satunya tanggapan atas teriakannya adalah lebih banyak prajurit zombie terbang yang bangkit dari pasukan zombie, dengan cepat mendekati Wu Ziki. Di antara zombie terbang ini, beberapa bahkan memiliki tanduk tajam di dahi mereka. Beberapa orang ini adalah makhluk yang anehnya kuat, pada level yang jauh melampaui Raja Magus. Wu Ziki mengeluarkan kutukan mengamuk lainnya. Sekali lagi, dia jatuh ke dalam pertarungan yang berantakan melawan prajurit zombie yang benar-benar tak kenal takut ini, yang tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dalam waktu singkat ini, pasukan tentara besar yang datang dari utara, yang berada di bawah pimpinan Wu Ziki, akhirnya menoleh. Ribuan boa raksasa, yang diatur di sisi depan pasukan sebagai ujung tombak, menggeliat tubuh besar mereka dan akhirnya berbalik, menghadapi pasukan prajurit zombie ini yang telah meluncurkan serangan ganas dalam keadaan yang tangguh. Boa raksasa yang menakjubkan ini menggeliat dan meluruskan tubuh mereka, berguling-guling dengan keras di seluruh tanah. Tubuh mereka yang besar seperti penggulung batu, menghancurkan prajurit zombie yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Binatang zombie itu terus menerjang tombak mereka ke arah boa besar ini. Tapi, boa ini, yang akan menyelesaikan transformasi mereka menjadi naga, memiliki sisik dan kulit yang sangat keras dan tebal. Sisik mereka setidaknya setebal 3 inci, sementara tombak yang dipegang di tubuh prajurit zombie itu tidak terlalu kuat sama sekali. Oleh karena itu, para prajurit zombie itu tidak mungkin menyakiti boa raksasa itu. Tapi segera, menara tulang pucat yang dibawa oleh kereta tulang mulai memusatkan kekuatan untuk menyerang boa ini. Boa ini dibakar satu demi satu, tubuh besar mereka dinyalakan oleh api hutan hijau itu. Api jahat itu mengebor tubuh mereka melalui lubang di antara sisik mereka, langsung membakar kulit mereka. Setelah kulit dan otot mereka terbakar, api menembus ke bagian dalam tubuh mereka. Meskipun boa raksasa ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, mereka disiksa hampir mati oleh api hutan hijau itu. Banyak boa raksasa mati-matian memutar tubuh mereka dan tanpa henti mengeluarkan raungan panjang dan menyakitkan. Menara-menara abu-abu dan tinggi itu sudah mendekat dari kabut tebal dan mendung itu. Diikuti oleh serangkaian raungan yang mendalam dan menyeramkan, mata abu-abu tegak yang melayang di atas menara abu-abu itu terbuka, melepaskan aliran cahaya tak bernyawa yang mengalir ke tubuh boa raksasa ini. Tubuh boa itu langsung membeku. Dimanapun aliran cahaya abu-abu itu menyapu, sisiknya berubah menjadi abu-abu dan tidak berkilau. Aliran cahaya abu-abu ini dengan cepat mengekstraksi kekuatan hidup dari tubuh boa itu. Beberapa lebih dari ribuan Zanglong boa terkuras dari kekuatan hidup dan darah roh mereka dalam rentang waktu singkat beberapa napas. Mereka segera berubah menjadi kepulan abu, menghilang di udara bersama dengan angin. Puluhan aliran cahaya abu-abu menyinari tubuh Wu Ziki berturut-turut. Wu Ziki melolong menyakitkan, karena rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya terus melemah. Ketika garis pertahanan pasukan manusia di utara akan rusak, gerbang logam hitam murni tiba-tiba muncul di utara.
Diikuti oleh raungan hantu yang aneh, gerbang berangsur-angsur terbuka. Hembusan angin yang dingin dan jahat tanpa henti bertiup keluar dari gerbang. Apa yang keluar dari gerbang selanjutnya adalah suara langkah kaki yang tertata sempurna yang terdengar sama dengan langkah kaki pasukan zombie Nethermoon. Pasukan prajurit lapis baja berat melonjak keluar dari gerbang seperti air pasang, setiap prajurit memiliki tombak panjang atau kapak berat yang dibawa di tangannya. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari pasukan besar ini sama mematikannya dengan rasa kekuatan yang dilepaskan oleh pasukan zombie Nethermoon, bahkan jejak kehidupan sedikit pun tidak dapat dideteksi darinya. Banyak gerbang hitam muncul dari udara satu demi satu dan terbuka. Kelompok prajurit lapis baja menyembur keluar dari gerbang itu seperti banjir yang mengamuk dan dengan cepat memulai pertarungan sengit melawan prajurit zombie itu. Segera, pertempuran ledakan penuh telah dimulai. Pendeta dunia bawah, Wu Ziki tertawa terbahak-bahak sambil berteriak dan bersorak, "Kamu yang tua datang untuk ikut bersenang-senang. Bagus, mayat prajurit manusia yang jatuh di medan perang dan tubuh boa besar ini semua milikmu." Ji Hao dengan sepenuh hati prihatin dengan situasi perang di sisi utara. Ketika gerbang logam hitam itu tiba-tiba muncul dan terbuka, jantungnya langsung melonjak. Jika gerbang logam ini juga semacam trik sulap yang dimainkan oleh klan Yu, pasukan manusia di sisi utara akan menghadapi bahaya besar untuk benar-benar dikalahkan. Hanya ketika Wu Ziki berteriak, pendeta dunia bawah, dan prajurit lapis baja melonjak keluar dari gerbang hitam yang kusut dengan prajurit zombie itu, Ji Hao segera mengendurkan sarafnya yang menegang. Siapapun yang baru saja datang adalah bala bantuan, bukan musuh. Ini luar biasa. Berkoordinasi dengan naga bersayap, prajurit negara Longbo yang datang dari barat telah memulai pertarungan intensif melawan Songgu dan prajurit manusia pohonnya. Jumlah prajurit negara Longbo tidak terlalu besar, namun ukuran tubuh mereka sangat besar sehingga setiap prajurit negara Longbo bahkan beberapa kaki lebih tinggi dari Songgu. Mereka memegang bukit dan menjatuhkan para prajurit manusia pohon itu ke tanah satu demi satu dengan cara yang sangat keras. Begitu manusia pohon itu dirobohkan ke tanah, mereka tidak akan pernah bisa berdiri kembali. Naga bersayap itu kemudian akan menukik turun dari udara sambil mengaum melengking, mencabik-cabik orang-orang pohon itu berkeping-keping dengan cakar tajam mereka dan menyemburkan api yang mengamuk keluar dari mulut mereka, membakar manusia pohon itu menjadi abu. Di belakang prajurit negara Longbo raksasa seperti gunung ini ada sekelompok besar prajurit keluarga Kuafu, yang memegang tongkat kayu besar dan dengan berani bertempur melawan manusia pohon ini. Jumlah prajurit keluarga Kuafu ini hanya sekitar 1000, jauh lebih sedikit dari manusia pohon itu. Namun, tubuh prajurit keluarga Kuafu jauh lebih gesit daripada para manusia pohon, yang hampir tidak pernah bisa memukul mereka. Baik sisi utara maupun sisi barat sekarang baik-baik saja, dan yang paling mengkhawatirkan Ji Hao adalah garis depan timur, yang berada di bawah kepemimpinan Si Wenming sendiri. Kekuatan utama Blood Moon sekarang memusatkan daya tembak mereka di garis depan timur, dan timur juga merupakan arah di mana Blood Cloud Mountain berada. Jika mereka berhasil menembus garis depan timur dan perubahan terjadi di daerah Gunung Awan Darah pada saat yang sama, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Ketika Ji Hao dengan gugup melihat ke medan perang, dia tiba-tiba kesemutan dengan sensasi aneh dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aliran pelangi warna-warni yang megah turun dari udara. Kecepatan bergerak aliran pelangi itu sangat cepat sehingga begitu muncul di penglihatan Ji Hao, itu telah melintasi jarak ribuan mil dan muncul tepat di depan Ji Hao. Cahaya warna-warni yang indah meredup, dari dalam mana siluet Phoenix yang indah mengeluarkan raungan panjang dan bergema ke arah langit. Setelah itu, siluet menghilang di udara dan dari cahaya warna-warni yang redup itu, Feng Qi muncul, tampaknya dengan sikap arogan. Pedang pendek yang mempesona dipegang di tangan kirinya sementara sapu tangan yang berwarna-warni dan indah melayang di sekitar kepalanya seperti awan hangat. Dia berteriak pada Ji Hao dengan nada marah dan kasar, "Anak kecil. Sekarang, serahkan saja kayu cendana naga gandum ungu itu seperti yang saya katakan, berlutut dan bersujud kepada saya untuk meminta maaf. Aku ingin tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Api kemarahan melonjak tepat ke kepala Ji Hao dari hatinya. Dia memelototi Feng Qi, yang sama sekali tidak masuk akal, dan menggeram dengan kasar, "Feng Qi, apakah kamu tidak tahu tentang situasi saat ini?
Saat ini umat manusia kita adalah. Feng Qi dengan kasar menyela Ji Hao dan berteriak dengan nada dingin dan tidak berperasaan, mengapa aku harus peduli dengan kemanusiaanmu? Serahkan saja kayu cendana naga gandum ungu itu. Jika tidak, kecil kamu pasti akan mati dalam bentuk jelek hari ini. Ji Hao sangat marah sehingga seberkas cahaya merah melintas di matanya saat dia menunjuk ke arah Song Gu, yang sekarang dikepung oleh 5 prajurit negara Longbo, dan dengan gila-gilaan mencambuk tanah dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan sepertinya memecahkan langit dan bumi, puluhan gunung besar sudah hancur olehnya. Ji Hao menunjuk ke arah Song Gu dan meraung pada Feng Qi, manusia pohon itu, apakah dia milikmu? Ketika Si Wenming dan Huak Sulai berbicara tentang Song Gu, Ji Hao mendengar semua percakapan mereka melalui formasi pedang. Song Gu dimasukkan ke dalam pasukan jenis Phoenix sebagai budak, dan terutama bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis harta karun untuk jenis Phoenix, yang berarti, Song Gu harus menjadi bawahan di bawah komando Feng Qi. Dia budakku, lalu apa? Feng Qi memandang Ji Hao dengan bangga. Apakah kamu memerintahkannya untuk menyerang umat manusia kita? Ji Hao memandang Feng Qi dan mengucapkan kata demi kata, kamu wanita, kamu benar-benar gila. Apakah Anda mencoba memulai perang antara umat manusia dan jenis Phoenix? Cahaya dingin menyinari mata Feng Qi sementara dia menanggapi dengan cibiran hambar seolah-olah dia tidak peduli apa-apa, dan berkata, umat manusiamu memiliki populasi yang begitu besar, apa yang akan menjadi masalah besar bahkan jika puluhan miliar dari kalian meninggal atau terluka. Bahkan jika aku memerintahkan Song Gu untuk menyerangmu, aku ragu Kaisar Sunmu berani berperang melawan tipe Phoenix kita hanya karena ini, bukankah menurutmu begitu? Feng Qi mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke kolam naga, yang berdiri di kota dan berteriak keras, beritahu cendana naga gandum ungu ini untuk ikut denganku dan turun untuk meminta maaf padaku. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya bisa dengan baik hati menyelamatkan Anda dari kematian kali ini, tetapi jika tidak, kalian semua kecil akan mati dalam penderitaan hari ini. Feng Qi hanya berteriak pada Ji Hao, tetapi ketika Men-Men melihat Feng Qi berteriak pada Ji Hao dengan cara yang kasar dan sombong, dia langsung menjulurkan sepasang matanya dan memelototi Feng Qi dengan marah. Merasakan getaran yang kuat dan mengancam yang dikeluarkan oleh Men-Men, Feng Qi segera melibatkan Men-Men ke dalam ancaman ganasnya. Gadis kecil, jika kamu berani melihatku seperti ini lagi, hati-hati. Aku akan menggali sepasang bola matamu itu. Ah, Anda menggali bola mata saya. Men-Men langsung berteriak, karena gerakan yang dilakukan oleh tubuhnya selalu beberapa detik lebih cepat daripada keputusan yang dibuat oleh pikirannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sepasang palu berbentuk teratai telah terbang keluar, memukul ke arah Feng Qi bersama dengan suara mendesir yang menusuk telinga. Sementara itu, Men-Men mengenakan baju besi yang diberikan oleh Zurong. Sekarang, seluruh tubuhnya terbungkus oleh api yang mengamuk. Melihat Men-Men meluncurkan gerakannya, Ji Hao mendengus dan berniat untuk bergerak juga. Dia akan memicu formasi pedang dan langsung meretas Feng Qi sampai mati, tetapi kemudian dia memikirkan bagaimana Si Wenming pernah menjelaskan kepadanya tentang hubungan antara umat manusia dan jenis Phoenix dan jenis naga. Juga melihat naga bersayap itu, yang sekarang telah berkoordinasi dengan prajurit negara Longbo dan bertarung erat melawan manusia pohon itu, Ji Hao mengertakkan gigi, menahan keinginannya yang kuat untuk membunuh Feng Qi. Men-Men telah melemparkan palu besarnya dan melancarkan serangan ke Feng Qi, dan sepasang palu itu mencapai wajahnya dalam sekejap mata. Segera, aliran udara hitam dan aliran udara putih menukik keluar dari sapu tangan berwarna-warni dan bercahaya yang mengambang di kepala Feng Qi. Miao Lian melangkah keluar dari dua aliran udara, lalu sedikit mengguncang botol giok yang dipegang di tangannya. Mengikuti gerakannya, aliran udara hitam dan putih menyapu tubuh Men-Men, dan tepat setelah itu, jimat roh berbentuk daun yang terlihat samar-samar berkilau di dalam dua aliran udara. Armor berat yang dikenakan oleh Men-Men tiba-tiba menyebar menjadi puluhan bagian, jatuh ke tanah satu demi satu. Men-Men berteriak kaget, mengangkat kepalanya dan melirik Miao Lian. Ji Hao juga menggeram. Miao Lian tiba-tiba terbang keluar dari sapu tangan warna-warni yang mengambang di atas kepala Feng Qi adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ji Hao. Meskipun dia memiliki formasi pedang yang memanipulasi di tangannya dan dalam cakupan formasi pedang ini,
seluruh dunia berada di bawah kendalinya, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Miao Lian akan muncul dengan cara yang aneh. Ji Hao menjentikkan jarinya dan bersiap untuk memicu formasi pedang, melepaskan kekuatan pedang untuk membunuh Miao Lian dan Feng Qi. Namun, aliran udara yang lebih kuat dalam warna hitam dan putih menukik keluar dari botol giok yang dipegang di tangan Miao Lian, menenun menjadi bilah panjang hitam dan putih, dipegang di leher Men Men. Jimat roh itu, yang telah membubarkan baju besi Men Men, jatuh dengan keras, menempel di atas kepala Men Men. Tubuh Men Men tiba-tiba membeku, tidak bisa bergerak lagi. Temanku, jangan melakukan gerakan yang tidak perlu, jika tidak, gadis kecil ini mungkin mati. Miao Lian tertawa terbahak-bahak sambil mengulurkan tangannya, mencoba meraih leher Men Men. Sementara itu, 3 siluet berbentuk manusia lainnya melesat keluar dari sapu tangan yang mengambang di kepala Feng Qi. Itu adalah Kukuan, King Mei, dan seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, memiliki wajah tajam yang tampak kejam dan sepasang alis terangkat. Masing-masing dari mereka memiliki jimat roh berbentuk daun yang mengambang di atas kepala mereka. Mereka memegang lengan mereka sekali setelah muncul, dengan tangan bersama meluncurkan petir yang mempesona dan bergemuruh dengan ganas ke arah Ji Hao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ji Hao tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sedang melihat Kukuan, King Mei, dan gadis itu, bersiap untuk memicu formasi pedang. Tiba-tiba, jam perunggu kecil berbentuk segitiga muncul di tangan gadis itu. Dia memutar jari kelingking tangan kanannya dan memetik jam kecil. Setelah gerakannya, jam memancarkan suara dengungan melengking dan bergema. Udara di sekitar Ji Hao tiba-tiba bergetar, saat gelombang suara yang tebal dan cepat menyapu seluruh ruang, yang satu naik sementara yang lain jatuh. Dalam satu saat, nada bel yang memiliki nada, intensitas, dan frekuensi berbeda berdering di sekitar tubuh Ji Hao setidaknya 1 juta kali. Gelombang suara yang ganas berbenturan satu sama lain dan bergetar satu sama lain, bergabung bersama dan berubah menjadi tsunami hitam gelombang suara, akhirnya menghantam tubuh Ji Hao. Jubah api gagak emas mengeluarkan jeritan melengking dan melepaskan api yang mengamuk. Api merah keemasan dan gelombang suara hitam itu secara intensif saling bertabrakan saat lapisan api diledakkan menjadi kilauan api dan menghilang sementara aliran gelombang suara dengan cepat menghilang di dalam api. Gadis itu mencibir lalu menjentikkan jarinya ke jam kecil 3 kali berturut-turut. Dengung, dengung, dengung. Diikuti oleh 3 bunyi lonceng yang berdengung, nyala api yang dilepaskan oleh jubah api gagak emas, yang ditahan oleh Yu Yu dengan sihir khusus dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya, tersebar dan menghilang sepenuhnya. Api itu sepenuhnya dihancurkan oleh gelombang suara hitam, setelah itu, gelombang suara hitam menghantam tubuh Ji Hao dengan parah. Ji Hao merasakan suara dengungan yang menggelegar datang langsung dari otaknya sendiri sementara kilauan api keemasan yang menyilaukan meledak di depan matanya. Dia untuk sementara kehilangan penglihatan dan jatuh ke dalam kegelapan murni. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa datang dari otaknya, bersama dengan pusing yang parah, seolah-olah seluruh dunia berputar dengan cepat. Ji Hao terhuyung-huyung, tidak bisa tetap berdiri stabil di udara lagi dan jatuh langsung ke tanah dari langit. Hubungan antara dia dan formasi pedang tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Dia mencoba untuk memicu formasi pedang dan meluncurkan serangan, tetapi suara dengungan yang menusuk telinga yang konstan itu tetap ada di kepalanya. Pikirannya diaduk menjadi kekacauan besar seperti semangkuk bubur, dan meskipun dia telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa fokus mengendalikan formasi pedang. Omong kosong, hati Ji Hao tenggelam, lalu tiba-tiba memberikan suara yang panjang dan bergema. Mar, Crow menanggapi dengan suara melengking juga, mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang ke atas. Namun, gelombang suara yang menakutkan itu menyerangnya juga. Tidak peduli seberapa keras Tuan Gagak mengepakkan sayapnya, dia hanya bisa melayang di atas kepala Ji Hao, tetapi tidak pernah bisa mendapatkan sensasi apapun dari dunia luar. Miao Lian sudah meraih leher Men Men di tangannya dan melihat Ji Hao dirobohkan oleh gelombang suara yang dilepaskan dari jam perunggu, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan berkata, "Saudari Miao Yin, kamu memang memiliki beberapa metode hebat, haha, sekarang kecil ini tidak bisa lagi memicu darah ini." Sebelum dia selesai berbicara, aliran api merah cerah diam-diam muncul dari tubuh Men Mena.
Dari dalam nyala api itu, sepasang mata panjang dan sipit berangsur-angsur terbuka. Pupil merah yang membakar dari sepasang mata itu tampak sangat imperatorial, menatap Miao Lian dan dua lainnya dengan cara yang dominan, seperti dewa yang berdiri di atas seluruh dunia dan menatap semua makhluk fana. Sepasang mata ini langsung membawa tekanan besar pada Miao Lian dan kedua wanita itu. "Zurong!" Miao Lian berseru, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia menatap sepasang mata itu, mencibir dan berkata, "Putrimu ada di tanganku, apa yang bisa kamu lakukan?" Nyala api melonjak langsung ke langit, melepaskan panas yang luar biasa. Jimat roh, yang telah menekan kepala Men Mena, berangsur-angsur meleleh dalam api. Tiba-tiba, Men Men membuka matanya, masing-masing tangan mencengkeram satu palu besar dan meluncurkan pukulan keras tepat di dada Miao Lian. Miao Lian bahkan tidak memimpikannya ini. Men Men, yang jiwanya ditekan oleh jimat roh yang diberikan oleh seorang tetua sektenya, benar-benar terbangun kembali dalam rentang waktu yang singkat. Palu itu menggelegar di dada Miao Lian, menghancurkan kemejanya dan meremas banyak sementara teratai keluar dari tubuhnya, yang segera menahan palu, sepertinya memblokir serangan ini. Suara retak yang jelas datang satu demi satu. Men Men marah, jadi dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam melancarkan serangan ini. Sepasang palu besar menekan teratai itu seperti dua gunung besar, menghancurkannya satu demi satu sambil menyemburkan api yang mengamuk, lalu dengan keras menghantam dada Miao Lian. Miao Lian yang malang membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah. Seluruh dadanya sekarang dilubangi. Wajahnya menjadi pucat saat dia buru-buru melangkah mundur dan berteriak dengan suara tinggi, "Saudari Miao Yin, bantu aku. Aku, saudaramu." Sambil melangkah mundur dan muntah darah, Miao Qian bahkan tidak bisa mengeluarkan kalimat lengkap. Dia tidak punya cukup waktu untuk melancarkan serangan balik ke Men Men. Dia dengan panik mengeluarkan pil bulat hitam emas dari lengan bajunya dan buru-buru menusukkan ke dalam mulutnya. Di samping, panah emas yang sangat cerah, yang dipadatkan dari aliran kekuatan namun tampak seperti benda nyata, meraung ke arah Miao Lian. Miao Lian sama sekali tidak siap untuk ini dan segera berteriak keras. Selanjutnya, tangan kanannya hancur berkeping-keping oleh panah emas yang ganas dan bercahaya ini. Pil hitam emas itu terbang ke udara sambil berputar dengan cepat. Siluet berwarna cian berayun dari tempat panah itu datang, dengan gesit meraih pil lalu membalikkan tubuhnya, melemparkan tendangan ganas dan tanpa ampun 3 inci di bawah perut bagian bawah Miao Lian. Ao gelombang-gelombang, Miao Lian melolong panjang dan melengking kesakitan, dan pada saat yang sama, semua orang di tempat kejadian mendengar suara yang terdengar seperti semacam benda berbentuk bola yang sedang dihancurkan. Miao Lian memuntahkan lebih banyak darah, menunjukkan bagian putih matanya dan dengan terhuyung-huyung mundur. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di area dekat perut bagian bawahnya, lubang aneh telah muncul. Di sekitar tulang panggulnya, tubuhnya hampir hancur oleh tendangan berat yang diluncurkan oleh Feng Xing secara diam-diam. Feng Xing secara akurat mengenai target, tetapi kemudian jatuh langsung ke tanah dengan kepala terbalik. Dia menatap Miao Lian dengan kaget dan berteriak, "Bagaimana tubuhmu bisa begitu rapuh? Aku akan bergerak mundur dengan mendorong tubuhmu, tapi aku bahkan tidak bisa merasakan kekokohan tubuhmu." Kemampuan dan sihir Miao Lian itu sangat kuat dan cerdik, oleh karena itu, ketika Feng Xing meluncurkan serangan diam-diam, dia telah melihat Miao Lian sebagai musuh yang luar biasa tangguh, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat gerakannya sekeras dan seganas mungkin. Dalam rencana Feng Xing, dia akan menendang bagian tubuh vital Miao Lian, yang paling banyak akan membuat Miao Lian merasa sakit yang menusuk, lalu dia bisa mendorong tubuh Miao Lian dan mundur dengan nyaman. Setelah itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan tertingginya dan menghilang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kerapuhan tubuh Miao Lian sebenarnya jauh di luar imajinasinya. Ketika dia menendang tubuh Miao Lian, dia merasa ingin melangkah ke genangan bubur lengket. Bahkan tidak ada sedikit kekuatan balik yang diberikan oleh tubuh Miao Lian sebelum dia menghancurkan tubuh Miao Lian menjadi berantakan. Akibatnya, Feng Xing, yang sangat siap untuk berlari mundur dengan kecepatan tertingginya, tidak dapat menemukan ventilasi untuk kekuatannya dan malah jatuh langsung ke tanah dalam bentuk yang cukup malu. Men Men juga berteriak kaget, "Ya!" Bunga-bunga yang berasal dari tubuhnya itu padat,
tetapi tubuhnya sendiri bahkan lebih lemah dari bayi. Anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun di gurun selatan dapat berlarian dengan batu-batu besar bukit yang dibawa di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengan setidaknya ratusan batu. Kemampuan dan sihir unik Miao Lian membuat orang-orang takjub, namun kekuatan fisiknya memang tidak lebih baik dari bayi-bayi gurun selatan yang mampu berlarian di masa bayi mereka. Ji Hao menggelengkan kepalanya dengan keras, mengangkat kepalanya dan menggeram. Kekuatan mereka tidak terkandung dalam tubuh mereka, itu jiwa mereka. Hati-hati, mereka bukan orang majus, mereka sama dengan non-manusia itu, kekuatan mereka aneh. Saat Ji Hao menggonggong, gadis bernama Miao Yin itu, memberikan peramal dingin dan menjentikkan jarinya. Setelah itu, jam kecil berbentuk segitiga itu berdering menggelegar sekali lagi. Berdengung, busur panjang yang dipegang di tangan Feng Xing meledak dengan bola cahaya yang indah, yang melintas di udara dan menghalangi gelombang suara ganas yang dilepaskan dari jam kecil untuknya. Pola berbentuk api langsung muncul dari dahi Men Men, memancarkan aliran cahaya agung, menghalangi pukulan gelombang suara juga. Seberkas cahaya keemasan bersinar dari antara alis Ji Hao. Pita matahari imemorial melintas di ruang spiritualnya, dan selanjutnya, sinar matahari yang menyilaukan dan keemasan menerangi seluruh area. Dengan cepat, gelombang suara yang merajalela yang tertinggal di benak Ji Hao menghilang seperti kabut di bawah sinar matahari. Ji Hao berteriak dengan bergema, lalu melompat lurus ke udara, dan pada saat yang sama, pedang naga api dan mutiara api 9 naga dipindahkan ke dua aliran. Cahaya yang berapi-api, meluncur ke arah Kukuan dan King Mei. Titik cahaya murni dan berkilau terbang keluar dari antara alis Ji Hao. Ji Hao mengaktifkan Immemorial Sun Streamer, diam-diam memegangnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang naga api berteriak melengking sambil berubah menjadi seberkas api berbentuk busur, menghantam kepala Kukuan. Mata Kukuan segera keluar. Dalam kepanikan yang luar biasa, dia menemukan bahwa aliran kekuatan pedang sederhana ini, yang diluncurkan oleh Ji Hao dan meraung ke arahnya, sebenarnya seperti jaring besar langit, sepertinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Kukuan merasa seolah-olah tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar dan sihir apa yang dia coba gunakan, aliran kekuatan pedang ini akan secara akurat dan tanpa ampun menyerang tubuhnya. Dia tidak bisa menghindar, dan dia juga tidak bisa menahannya. Kukuan sekarang merasa seperti kisi-kisi yang memiliki 1000 bisul dan 100 lubang di tubuhnya dan gerakan pedang yang diluncurkan oleh Ji Hao ini diarahkan tepat ke lubang-lubang itu, banyak kelemahan tubuhnya. Meskipun dia memiliki cukup banyak harta penyelamat jiwa yang dibawanya, dia masih merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa selamat dari gerakan pedang ini. Hal yang sama juga terjadi pada King Mei. Saat menyaksikan mutiara api 9 naga menukik tepat ke arah kepalanya, wajah gadis yang sangat cantik ini telah terpelintir ketakutan. Sama seperti Kukuan, dia juga merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan mutiara berkilau yang terbungkus api yang mengamuk ini. Dia tidak bisa. Meskipun itu hanya mutiara, namun dia bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan darinya dari setiap arah, seolah-olah mutiara ini benar-benar ada di mana-mana, meraung ke arah semua bagian tubuh vitalnya. Ji Hao telah memainkan gerakan pembukaan langit ke tingkat ekstrim, berkoordinasi dengan formasi pedang, menghasilkan efek mengerikan yang disampaikan oleh gerakan tersebut. Kukuan dan King Mei melangkah mundur secepat dan sejauh yang mereka bisa. Mereka tidak berani berhenti bahkan sesaat. Sambil menatap Ji Hao, yang matanya menjadi bersinar lagi dan tampaknya telah pulih sepenuhnya dari serangan berat yang diluncurkan oleh Miao Yin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur dengan semua kekuatan mereka. Tubuh mereka melintas di udara, setiap langkah membuat mereka mencapai lebih dari 100 mil jauhnya. Dalam sekejap mata, Kukuan dan King Mei telah melarikan diri dari jangkauan serangan terbaik dari formasi pedang. Namun, formasi pedang telah menutupi area dengan radius puluhan ribu mil, dan meskipun mereka berhasil keluar dari jangkauan serangan terbaik, mereka masih berada di dalam cakupan formasi pedang. Selama mereka masih berada di dalam cakupan formasi pedang, pedang naga api dan mutiara api 9 naga akan dengan tegas menyerang kepala mereka. Sekarang, kedua senjata mematikan ini telah menjangkau semakin dekat ke target mereka. Dalam hitungan detik, King Mei dan Kukuan telah memeras sedikit kekuatan terakhir dari tubuh mereka dan berlari sejauh 1800 mil.
Tapi kemudian pedang naga api dan mutiara api 9 naga menghantam tubuh mereka secara bersamaan. Menghadapi serangan maut ini, Kukuan dan King Mei mengangkat tangan mereka bersama-sama, dan pada saat yang sama jimat roh berbentuk daun yang mengambang di atas kepala mereka tiba-tiba meledak, berubah menjadi teratai putih raksasa, melindungi mereka sepenuhnya. Pedang itu berteriak, dan mutiara itu bergetar. Segera, teratai putih dan besar yang berubah dari 2 jimat roh hancur dengan gemuruh. Kukuan melolong. Jejak terbang pedang naga api sedikit berubah oleh getaran yang disebabkan oleh teratai putih, dan akibatnya, itu menyapu tubuh Kukuan ke samping dan memotong bahu kirinya dan setengah kecil dadanya. King Mei berteriak marah dan ketakutan. Dia memegang cabang plum yang dipegang di tangannya, memunculkan lapisan cahaya berwarna cian yang padat, melindungi dirinya dari mutiara. Namun, mutiara itu secara aneh membelokkan di udara dan menabrak wajahnya yang cantik dan lembut. Hidung Romawi King Mei yang indah itu langsung rata, tetapi untungnya, mutiara 9 naga tidak pernah menjadi senjata ampuh yang dirancang untuk menghancurkan wajah orang. Oleh karena itu, luka di wajahnya tidak terlalu buruk. Namun demikian, api roh alami yang terkandung di dalam mutiara itu menukik keluar. Di sepanjang lubang hidung dan matanya, api menyembur ke kepalanya, membakar otaknya dan membuat asap mengembang keluar dari setiap lubang tubuhnya. Rambutnya yang halus dan panjang segera berubah menjadi abu. King Mei membenamkan kepalanya di pelukannya dan melarikan diri dengan putus asa dengan rasa sakit yang merobek hati itu. Aliran cahaya berwarna cian membungkusnya dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari medan perang ini, dengan cepat menyatu dengan lapisan awan yang tebal dan tebal di langit, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak pun. Ji Hao tidak punya cukup waktu untuk memicu formasi pedang. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Immemorial Sunstreamer, mengecilkannya menjadi 6 kaki, dan mencengkeram dengan kedua tangannya, memegang dengan seluruh kekuatannya. Untuk satu gerakan, kekuatan yang terkandung dalam dan emas Ji Hao segera terkuras, bersama dengan semua yang disimpan di semua 8.000 titik akupuntur magusnya. Bahkan tidak ada aliran kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Immemorial Sunstreamer hampir menguras Ji Hao menjadi mumi, tepat setelah itu, pita melepaskan cahaya keemasan yang terik. Miao Yin memegang jam segitiga kecilnya, menghadap ke depan Immemorial Sunstreamer, sepertinya melancarkan serangan kekuatan penuh. Tetapi saat dia merasakan panas yang sangat besar yang dilepaskan dari pita, penampilan Miao Yin tiba-tiba berubah, dan sepasang alis yang terangkat hampir tegak di wajahnya. Dia memasukkan kembali jam kecil itu ke dalam tasnya, saat aliran udara putih menyembur keluar dari sela-sela alisnya. Dari sini, pita panjang yang memiliki cahaya gemerlap melesat keluar. Tiang pita panjang itu terbuat dari batu permata putih yang bercahaya, dan pita itu sendiri ditenun dari benang perak. Pita yang dibuat dengan indah itu dihiasi tebal dengan puluhan ribu mutiara berkilau berukuran berbeda, sementara tiangnya yang panjang bertatahkan potongan batu giok dan batu permata yang tak terhitung jumlahnya. Pita panjang itu memiliki kilau yang halus dan kristal, dan seluruh tubuhnya bersinar. Ketika Miao Yin memegangnya, aliran cahaya perak berbentuk pusaran tak berujung melonjak keluar tanpa henti. Sampah kecil, aku ingin melihat apa yang kamu miliki yang memungkinkanmu menjadi begitu lancang. Miao Yin meraung keras sambil memegang pita panjang. Aliran cahaya perak telah melonjak ke arah Ji Hao sebelum Immemorial Sunstreamer melepaskan kekuatannya, tepat di kepala Ji Hao seperti air pasang. Ribuan perak, aliran cahaya berbentuk pusaran berputar dengan cepat bersama dengan suara keperakan, aneh dan magis, tampaknya mengubah seluruh ruang yang memiliki radius 100 mil menjadi negeri dongeng. Terbakar, Ji Hao memelototi Miao Yin dan tertawa terbahak-bahak. Seberkas cahaya keemasan meluncur ke udara dari Immemorial Sunstreamer, lalu mengembang menjadi kolom api yang melahap langit, menyebar ke segala arah. Kemegahan yang dilepaskan dari pita panjang Miao Yin tiba-tiba pecah seperti mimpi. Sementara itu, Miao Yin, yang meraung dengan wajah bengkok dan marah, tiba-tiba terdiam, seolah-olah jiwanya telah hilang. Beberapa retakan panjang dan terlihat jelas muncul di pita panjang yang memiliki cahaya yang indah. Pada saat yang sama, aliran cahaya seperti air pasang surut yang dilepaskan olehnya menyala dengan cepat dalam api, berubah menjadi cahaya kabur warna-warni yang menghilang sepenuhnya. Api emas menghiasi Miao Yin, langsung membakar kemeja panjangnya. Dia berteriak serak ketakutan,
dengan gila-gilaan mengayunkan tangannya. Dia buru-buru mengemasi pita panjang dan mencoba melarikan diri. Namun, Immemorial Sunstreamer seperti magnet raksasa sementara dia seperti sebutir besi kecil. Saat Immemorial Sunstreamer bergetar sedikit, tidak peduli seberapa keras Miao Yin mencoba mengaktifkan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat dia berdiri, bahkan setengah langkah. Api yang mengamuk menderu. Api esensi prasejarah matahari sangat kuat dan ganas. Kemeja panjang Miao Yin melepaskan seberkas cahaya putih untuk nyaris tidak menahan serangan api, namun dalam sekejap mata, mereka semua terbakar, dan kemeja panjang itu terbakar menjadi kepulan asap. Api membungkus tubuh Miao Yin sepenuhnya, tanpa henti mengebor tubuhnya melalui setiap pori-porinya. Binatang kecil, beraninya kamu. Raungan yang dalam datang dari langit sementara awan putih tiba-tiba muncul dari udara di atas kepala Miao Yin. Selanjutnya, tangan raksasa yang terkondensasi dari kabut mengulurkan tangan dari langit dan meraih Miao Yin, berniat untuk menyelamatkannya dan pergi. Namun demikian, ke samping, giok Ruyi hitam berdesir. Ruyi kecil secara akurat diarahkan ke tangan kabut besar, dan dengan satu serangan kecil, suara retak yang jelas dan keperakan yang terdengar seperti penghancuran botol giok diperas keluar dari tangan kabut. Tangan kabut besar itu pecah inci demi inci, lalu segera menghilang di udara. Cahaya redup melintas di permukaan batu giok Ruyi, lalu berubah menjadi tangan besar yang terbuat dari kabut hitam, seperti yang baru saja mencoba menyelamatkan Miao Yin. Tangan kabut hitam bertepuk tangan di udara, dan seketika, awan putih yang mengambang di atas kepala Miao Yin hancur. Miao Yin sekarang dikelilingi oleh api esensi murni matahari. Api menyusup ke dalam tubuhnya, membakar tubuhnya hampir tembus pandang seperti sepotong rubi. Dia berteriak dan melolong ketakutan, terus mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Sifu, selamatkan aku. Mendengus mencemooh datang dari langit, bersamaan dengan itu, tangan putih halus dan gemuk, yang lebarnya sekitar 1 kaki, turun dari udara, mencapai Miao Yin. Sebelumnya, siapapun yang mencoba menyelamatkan Miao Yin hanya mengulurkan tangan kabut, tetapi sekarang, melihat Miao Yin akan mati dalam api yang dilepaskan dari pita matahari Immemorial, orang yang mencoba menyelamatkannya akhirnya kehilangan kesabaran dan mengambil langkah secara pribadi untuk menyelamatkan Miao Yin. Gelombang getaran kekuatan terjadi di sekitar tubuh Ji Hao, setelah itu, tangan putih, ramping, dan sempurna mengulurkan tangan dari udara, sedikit menamparkan tangan gemuk Yu. Kedua tangan itu diam-diam bentrok satu sama lain, menyebabkan ledakan teredam dan mengguncang bumi. Selanjutnya, tangan gemuk itu dibekukan oleh lapisan tipis es, tiba-tiba bergetar seolah-olah baru saja tersengat listrik, lalu dengan cepat mundur kembali ke langit dan menghilang. Miao Yin mengangkat kepalanya, dengan putus asa meratap ke arah langit. Esensi api matahari tiba-tiba menegang, meremas lolongan terakhir dari tenggorokan Miao Yin. Angin sepoi-sepoi bertiup, setelah itu, Miao Yin terbakar menjadi kepulan abu, melayang dan menghilang di udara. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menahan rasa sakit yang dibawa oleh kekosongan tubuhnya. Dia mencengkeram Immemorial Sunstreamer dan dengan menyeringai mengangguk ke Miao Lian, yang sekarang terluka parah dan berkata, "Jangan bergerak, begitu kamu bergerak, kamu mati." Yumu mengambil botol obat yang terbuat dari tengkorak katak raksasa, dengan paksa membuka mulut Miao Lian dan menuangkan obat cair biru tua lengket yang terkandung dalam botol jelek itu ke dalam mulutnya. Aliran kekuatan obat yang kotor dan berat menyebar dengan cepat ke dalam tubuh Miao Lian dan segera mengebor ke otaknya. Sedikit gumpalan kekuatan yang kotor mulai merusak jiwa Miao Lian, membuat matanya yang jernih dan bersinar menjadi sedikit keruh. "Apa ini?" Miao Lian berteriak dengan suara serak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang mati-matian. "Ini barang yang bagus." Yumu menjawab dengan senyum manis, "Saya menggunakan racun lebih dari 300 jenis serangga beracun, air liur dan sperma sebagai bahan utama, dan minyak mayat yang membusuk." Sebelum Yumu menyelesaikan penjelasannya, Miao Lian mulai muntah dengan intens. Sebagai seorang pria yang telah mengolah dirinya sendiri dengan keras, dia tidak memiliki terlalu banyak sisa-sisa makanan di dalam perutnya. Sebaliknya, semua muntahnya adalah empedu berwarna kuning, bahkan tidak ada setetes obat pun yang baru saja dia telan yang dibuang.
Baik Ji Hao dan Men Men buru-buru menutup mulut mereka dengan tangan mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah dengan jijik. Yumu, Fatso berdarah ini, racun yang diracik olehnya ini terlalu menjijikkan. Meskipun banyak formula yang dikembangkan oleh Istana Majus agak aneh, ini adalah pertama kalinya Ji Hao mendengar tentang formula jahat seperti itu. Belum lagi Miao Lian, yang telah meminum obat itu secara langsung, bahkan Ji Hao muntah-muntah hanya dengan mendengarnya. Barang bagus. Yumu menyeringai jujur lagi dan menghentikan pengenalan bahan-bahan obat ini. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan serius, ini adalah hal yang bagus, dibuat khusus untuk merusak jiwa orang. Tanpa penawarku, kamu akan mati. Penjelasan Yumu sederhana, terus terang dan jujur. Tanpa penawarnya, Miao Lian, yang telah mengonsumsi obat ini, akan mati. Wajah Miao Lian tiba-tiba menjadi pucat yang mematikan. Dia melirik Ji Hao, yang telah memelototinya, Men Men, yang sekarang memiliki tatapan marah, Feng Xing, yang diam-diam mengamatinya dari jauh dan Yumu, yang dengan senyum lebar dan jujur, kemudian tertawa sedih dan pahit. Selanjutnya, kedua bola matanya bergulung, menunjukkan bagian putihnya, sementara kukuan jatuh ke tanah. Semua rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya segera menghilang. Ji Hao sedikit terkejut. Dia buru-buru berjalan ke arahnya dan menekan jari pada arteri karotisnya. Darah masih mengalir di dalam tubuhnya, dan kekuatan hidup tubuhnya masih ada. Namun, rasa jiwa Miao Lian hampir menghilang, sehingga Ji Hao hampir tidak bisa merasakan jiwanya. Ji Hao dengan hati-hati menekan jarinya di antara alis Miao Lian, dan akhirnya merasakan samar jiwa Miao Lian, yang sekarang telah menyusut menjadi tempat yang sangat kecil. Saudaraku, ini adalah tenggelam rahasia dan diam, yang dibuat khusus oleh sekte mereka. Ini adalah sihir yang kuat, misterius dan okultisme, biasanya digunakan oleh pembudidaya di sekte mereka untuk menyatukan jiwa, menjebak diri mereka dalam keadaan berbahaya yang mematikan untuk mencapai terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi orang ini belum cukup kuat untuk sihir ini. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, juga untuk menyimpan rahasia mereka, dia secara paksa menggunakan sihir, tenggelam rahasia dan diam. Dia hampir rusak, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Suara Guiling terdengar tepat di sebelah telinga Ji Hao, dengan cepat memberikan informasi di atas. Mendengar kata-kata Guiling, Ji Hao bahkan merasakan jiwanya bergetar. Dia melirik ke langit dengan kaget, lalu menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya ke arah Feng Xing. Ji Hao memanggil Feng Xing dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah itu, Feng Xing berhenti sejenak, mengangguk sedikit tak berdaya lalu meraih Yumu dan Men Men, mundur dengan cepat. Saat mundur dengan Feng Xing, Men Men berteriak keras pada Ji Hao, Ji Hao. Hati-hati, jangan terlibat dalam hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Inilah yang dikatakan Aba kepada Men Men. Jangan terlibat dalam hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Memang kebenaran yang kokoh. Namun, Ji Hao hanya bisa tertawa pahit ketika dia mendengarnya. Bukan dia yang mencoba untuk melibatkan dirinya dalam semua ini. Embusan angin lembut naik dari tanah, menggulung tubuh Ji Hao dan terbang ke udara. Dia kemudian dibungkus oleh lapisan awan berkabut tipis yang samar-samar. Awan menyelimutinya, berkedip di udara, dan langsung mencapai sisi timur formasi pedang. Sebuah gerbang sekarang telah ditambahkan ke area kosong dan datar di bawah pedang panjang, yang telah melayang di udara, dan berdiri di dalam pintu masuk adalah beberapa murid Guiling. Melihat Ji Hao, murid-murid Guiling itu buru-buru memberi hormat kepadanya, memanggilnya, Paman Ji Hao. Ji Hao buru-buru memberi hormat kembali. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan rumit yang dia miliki saat ini dengan bahasa sama sekali. Semua murid Guiling ini jauh lebih tua dari Ji Hao, kekuatan dan kultivasi mereka juga jauh lebih besar daripada kekuatan dan kultivasinya sendiri. Mendengar mereka memanggil Paman Ji Hao, dia sebenarnya sedikit senang, tetapi pada saat yang sama, dia memang merasakan tekanan yang sangat besar. Hembusan angin yang jernih telah bertiup di dalam formasi pedang. Melalui formasi pedang, Ji Hao melihat bahwa di bawah setiap pedang panjang yang mengambang di udara di sisi timur, selatan, barat dan utara formasi pedang ini, sebuah gerbang ditambahkan. Di dalam setiap gerbang, beberapa murid Guiling sedang menjaga. Tepat di tengah formasi pedang, sebuah panggung melayang di udara, di mana sebuah altar didirikan.
Sebuah kain yang memiliki pola hitam dan putih taiji yang dicat di atasnya telah dibentangkan di altar. Guiling berdiri di samping altar, memegang tablet, terus-menerus bertepuk tangan di kain. Mengikuti gerakannya, formasi pedang besar ini naik langsung ke udara, di atas awan tanpa mengganggu siapapun. Kekuatan roh Ji Hao terkait erat dengan formasi pedang. Dia dengan jelas merasakan bahwa, sebelumnya di bawah kendalinya, jangkauan serangan terbaik yang memungkinkan formasi pedang untuk membunuh musuh secara akurat hanya sekitar 300 mil dalam radius. Tapi sekarang, dikendalikan oleh Guiling, jangkauan ini telah meluas menjadi radius 10.000 mil. Ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat parah. Ji Hao juga samar-samar merasa bahwa ukuran jangkauan serangan terbaik dari formasi pedang ini belum menjadi batasan kemampuan Guiling. Jika dia tidak perlu memanipulasi formasi pedang berskala besar dan mengangkatnya tinggi ke langit, di bawah kendalinya, setidaknya itu bisa melenyapkan semua makhluk hidup di dalam area yang memiliki radius ratusan ribu mil. Formasi pedang kolosal naik lurus ke langit, menempuh perjalanan 10.000 mil setiap saat. Awan terkoyak lapis demi lapis, dan segera, formasi itu mencapai area dalam angin kencang di kehampaan, ratusan juta mil jauhnya dari bumi. Ji Hao berdiri di dalam gerbang dan bisa melihat bintang-bintang di kehampaan dengan cukup jelas. Bintang-bintang raksasa itu bersinar dengan indah, sepertinya bersaing dengan matahari. Cahaya bintang dan sinar matahari menyatu, menjalin lautan cahaya yang luar biasa, menyelimuti kehampaan. Tinggi di kehampaan, Kaisar Sun mengenakan baju besi berat, diikuti oleh 4 siluet berbentuk manusia. Masing-masing dari mereka berdiri di tempat tertentu yang berkoordinasi dengan elemen dasar dunia ini. Mereka berlima telah menghadapi di Xian Luo. Sekitar 100 mil jauhnya dari Kaisar Sun adalah seorang pria klan Yu yang tampan, yang memiliki wajah dingin dan hambar, mengenakan baju besi hitam tebal dan melepaskan rasa kekuatan yang mematikan. Dia menghadap pendeta Netherworld, menatap dengan sepasang mata yang bersinar dengan kejam. Bendera hitam telah berkibar di kepala Netherworld Priest. Asap hitam membubung dari sekeliling tubuhnya terus-menerus, sementara seberkas cahaya pedang hitam dan putih menyilaukan di sekelilingnya. Pria klan Yu dengan baju besi hitam itu memiliki perisai prismatik yang dipegang di tangan kirinya dan pedang panjang hitam transparan, yang panjangnya sama dengan tingginya sendiri, di tangan kanannya. Saat dia memegang pedang panjang itu, seberkas hitam dan putih cahaya pedang yang dilepaskan oleh Netherworld Priest melintas di kehampaan dari waktu ke waktu, berbenturan dengan pedang hitam panjang dan meledak dengan gelombang besar aliran kekuatan dingin. Di sekitar Sisun dan 5 siluet, dan di dalam area sekitar 1000 mil radius, ratusan siluet berbentuk manusia sedang bertempur dalam pertempuran yang kusut. Gerakan mereka agak lambat, setiap gerakan yang dilakukan oleh mereka tampaknya sangat berhati-hati dan berhati-hati. Namun, sesekali, mereka saling menyerang dan di setiap kesempatan, angin kekosongan yang ganas sejauh 100 mil akan bergetar dan mengaum, bahkan mengaduk langit untuk bergetar cukup lama. Ji Hao menahan napas, menyaksikan pertarungan yang tampaknya tidak begitu intens ini terjadi di depan matanya dengan konsentrasi penuh. Di tanah, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya telah bertarung mati-matian melawan pasukan non-manusia. Para prajurit itu benar-benar berlumuran darah, dan tanah hampir seluruhnya tertutup mayat. Namun demikian, Ji Hao tidak pernah tahu bahwa pada saat yang sama, dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari tanah, pertempuran sengit seperti itu telah terjadi antara anggota tingkat tinggi dari kedua belah pihak perang ini. Dari kejauhan, Ji Hao mendengar di Xian Luo tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Hun! Fan Hai itu datang untuk mencuri pujian yang seharusnya menjadi milikku, ini sangat tidak menyenangkan saya. Namun, dengan pasukannya bergabung dalam perang ini, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda dapat menghentikan kami? Siapa lagi yang bisa membantumu? Kecuali Netherworld Priest, siapa lagi yang bisa membantumu?" Di Xian Luo tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Sun, mengapa kamu tidak membawa orang-orangmu dan menyerah? Anda semacam bakat. Aku bisa menjadikanmu pemimpin semua budakku." Bersambung.